Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari cerita Overlord of Insect. BTW yang nyari episode sebelumnya Mimin tempel di deskripsi beserta dengan playlistnya. Dan jangan lupa untuk join saluran WA untuk info terupdate dari Mimin. Linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Cerita berlanjut. Jiang Cheng pun merespon keinginan dari Jiang Wushuang yang ingin menemuinya dan menghadapi dirinya. Jiang Cheng pun bertanya apakah Jiang Wushuang bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk hal ini. Jiang Wushuang pun yakin dengan hal ini. Paling tidak, Jiang Cheng harus mempertaruhkan nyawanya juga. Mendengar hal ini, Jiang Cheng memulai acaranya dan segera melepaskan racunnya. Jiang Wushuang pun memperhatikan racun ini dan bersiap mengayunkan tinjunya, dan seketika melepaskan teknik dengan nama A Thousand Foot Cliff. Dan ternyata daya ledak pukulannya sangat kuat hingga memecah racun Jiang Cheng. Dan Jiang Cheng sendiri terkena ledakan energi ini hingga membuat Jiang Cheng terdorong. Jiang Cheng pun menilai pukulan Jiang Wushuang terlalu keras dan cepat. Racunnya menyebar terlalu lambat. Jiang Cheng pun bertanya kepada Nine jika Nine melahap daging dan darah setingkat ini, berapa levelkah Nine akan naik kali ini. Namun nyatanya Nine sendiri merasa bahwa untuk saat ini, karena perbedaan level yang sangat jauh, Nine merasa tidak bisa mengalahkannya. Namun Nine rela mati demi Jiang Cheng untuk melawannya. Jiang Cheng pun seketika kaget mendengar Nine berkata seperti itu. Ini pertama kalinya dirinya melihat Nine setakut ini. Jiang Cheng pun bertanya-tanya apakah penghancuran diri adalah satu-satunya pilihan yang tersisa. Lalu Jiang Cheng pun mencoba menenangkan Nine. Jika Nine merasa tidak bisa menang, maka Nine bisa bersembunyi lebih dulu. Dirinya punya cara lain. Nine pun mengerti dan akan mendengarkan perintah dari Jiang Cheng. Menurut Jiang Cheng, tidak peduli apapun, dirinya tidak bisa membiarkan Nine mati. Kalau tidak, semuanya akan berakhir. Kemudian Jiang Wushuang pun menanyakan apakah Jiang Cheng sudah kehilangan kekuatannya. Ini tidak terlihat seperti orang yang mengalahkan Xiao Beihan. Dan seketika Jiang Cheng mengaktifkan bakatnya dan menumbuhkan akar pohon dengan cepat hingga tumbuhan ini merambat dan membuat sebuah sangkar. Jiang Wushuang pun tertawa puas melihat hal ini dan bertanya-tanya apakah ini bakat tingkat divine milik Jiang Cheng. Ini sangat menarik. Memasang perisai, mencoba membodohi orang. Apakah Xiao Beihan dikalahkan di dalam perisai ini juga? Kemudian di ruang penilaian, Yang Guang pun kembali panik dan mengatakan kepada Gu Kaitian bahwa Jiang Cheng kembali menghalangi pandangan mereka. Gu Kaitian pun kaget melihat hal ini dan segera memanggil seseorang. Yang Guang pun menanyakan pendapat Gu Kaitian yang menilai pertarungannya sejauh ini. Jiang Wushuang seharusnya baik-baik saja, tidak perlu campur tangan. Gu Kaitian pun mengatakan bahwa dirinya sedang membicarakan tentang penyelamatan Jiang Cheng. Yang Guang pun seketika bingung dengan Gu Kaitian dan menanyakan pikirannya apakah Gu Kaitian sedikit berlebihan tentang hal ini. Gu Kaitian pun menyebut bahwa ini omong kosong. Jiang Wushuang berada di level 46, sedangkan Jiang Cheng sendiri baru level 26. Ini tidak bisa dibandingkan. Dalam pikiran Gu Kaitian, Jiang Cheng adalah muridnya. Dirinya hanya ingin melindunginya sedikit, dan ini tidak salah sama sekali. Kembali ke situasi Jiang Cheng. Jiang Cheng pun mengeluarkan miasma racunnya, dan Jiang Cheng pun menunjukkan pasukan serangganya. Jiang Wushuang pun kaget karena ini kekuatan Jiang Cheng yang sebenarnya. Sekarang dirinya tahu sekarang. Seketika Jiang Wushuang pun mengaktifkan teknik Mob Mountains and Overthrown Seas. Sedangkan Jiang Cheng mengarahkan serangganya untuk mengelilingi Jiang Wushuang.
di saat asap racun dan serangga mengelilingi Jiang Wushuang. Di saat itu, Jiang Wushuang melepaskan tekniknya dan memukul permukaan tanah sehingga memicu energi meluap dan menghancurkan serangga yang mengelilinginya. Namun Jiang Cheng melihat sebuah kesempatan dari serangan ini dan mengarahkan beberapa serangga mendekati Jiang Wushuang dan meledakkannya ketika sangat dekat dengan Jiang Wushuang. Di saat ledakan terjadi, Jiang Wushuang pun nyatanya mampu meminimalir kerusakan dan melompat ke atas. Saat di udara, Jiang Wushuang mengatakan bahwa dirinya sekarang mengerti bagaimana Xiao Beihan kalah dan kembali melepaskan energi pukulan bertubi-tubi ke arah Jiang Cheng. Jiang Cheng yang merasakan serangan ini menilai pukulan ini beberapa kali lebih kuat dari yang terakhir. Jiang Cheng pun bertanya-tanya apakah ini kekuatan keturunan Wudi. Selain itu, dua penghancuran dirinya hanya berhasil meledakkan kekuatan pukulannya. Itu tidak melukai Jiang Wushuang sama sekali. Jiang Cheng pun berpikir apakah dirinya harus menghancurkan puluhan atau ratusan dari mereka untuk membuat perbedaan. Serangga kecil ini telah dirinya kembang biakan dengan susah payah. Namun Jiang Cheng merasa bahwa sekarang tidak ada pilihan lain. Dan segera Jiang Cheng meledakkan 10 serangganya. Namun Jiang Wushuang mampu menghindari ledakan ini. Dan di saat itu kembali Jiang Cheng mengarahkan akar pohon kepada Jiang Wushuang. Namun secara mengejutkan Jiang Wushuang pun menyudahi pertarungan ini. Jiang Cheng seketika terkejut dan menanyakan apa maksud Jiang Wushuang. Jiang Wushuang pun mengatakan bahwa dirinya mengakui Jiang Cheng sebagai lawan yang layak. Jiang Cheng hanya pada kebangkitan pertama, dan Jiang Cheng memaksa dirinya menggunakan 80% dari kekuatannya. Dirinya berharap dapat melawan Jiang Cheng setelah Jiang Cheng tumbuh lebih kuat lagi. Mendengar hal ini, Jiang Cheng menyadari bahwa ucapan mempertaruhkan nyawa itu hanya untuk memaksa dirinya mengeluarkan semua kemampuannya. Dan semua ini hanya untuk menemukan lawan yang layak. Namun Jiang Wushuang sendiri tidak merespon omongan Jiang Cheng dan mengatakan bahwa dirinya sekarang merasa mengantuk dan ingin tidur siang. Jiang Cheng bisa menangani monster buas yang terakhir. Jiang Cheng pun seketika menanyakan apakah Jiang Wushuang menyerahkan tempat pertama kepada dirinya. Jiang Wushuang pun mengatakan bukan itu niatnya. Dirinya hanya sangat lelah sekarang, dan dirinya sekarang akan pergi untuk mencari tempat beristirahat. Jiang Cheng pun seketika kesal dan meminta Jiang Wushuang untuk berhenti berpura-pura. Sudah dirinya bilang kepadanya, dirinya bukan orang yang membiarkan harga diri menghalangi. Kalau ada manfaatnya, akan dirinya ambil. Lalu Jiang Wushuang sendiri bergumam bahwa dirinya tidak salah kali ini. Jiang Cheng benar-benar lawan yang menarik. Di sisi lain, di ruang penilaian, Hu Kaitian menyebut bahwa tidak menggunakan kekuatan untuk menindas yang lemah. Itulah arti menjadi keturunan Wudi. Jiang Wushuang benar-benar membuat orang tua ini terkesan. Dan sekarang petugas pun mengirim monster buas ke-10 kepada Jiang Cheng. Dan biarkan Jiang Cheng memenangkan kejuaraan ini. Kemudian di tempat lain, di reruntuhan nomor 0. Saat ini murid pertama dari kakak perempuan senior Raja Surgawi Zigang, yaitu Nian Hangyao, seorang transfer ke-7 Shield King. Menurut Nian Hangyao, tempat ini benar-benar mimpi buruk. Dirinya yakin tak seorang pun di bawah transfer ke-6 bisa masuk. Namun demi adik juniornya, dirinya akan menanggung ini. Setelah masuk, Nian Hangyao pun melihat sebuah batu prasasti. Nian Hangyao bertanya mengenai keberadaan prasasti ini, karena mengeluarkan aura yang masih sekuat ini setelah ratusan tahun. Setelah mendekat, Nian Hangyao pun menyadari bahwa batu prasasti ini memiliki database informasi reruntuhan. Segera Nian Hangyao mengaktifkan Divine Sense-nya. Nian Hangyao pun kaget mengetahui bahwa semua ini adalah informasi tentang serangga langka kuno. Segera Nian Hangyao kembali mengaktifkan Full Divine Sense untuk mempercepat pemindaian. Hingga pada akhirnya Nian Hangyao menemukan sebuah informasi mengenai serangga. Dikatakan Nine Wings Miasma adalah makhluk bencana kuno, lahir di negeri paling terpencil di Bukit 9. Itu pernah menyebabkan bencana besar pada abad keempat dan sekarang sudah punah. Seluruh tubuhnya berwarna hitam ungu.
dengan 9 sayap di punggungnya. Dia membawa racun yang mengerikan, mampu mengubah menjadi racun ungu. Racunnya dapat merusak segala sesuatu yang ada di dunia, bahkan roh, mental, dan ruang. Nian Hangyao pun merasa ini situasi yang buruk. Adik laki-lakinya yang berusia 15 tahun sebenarnya membawa keberadaan yang terlarang. Dirinya harus segera memberitahu gurunya sesegera mungkin. Di sisi lain, monster buas ke-10 pun dengan mudah dikalahkan oleh Jiang Cheng. Menurut Jiang Cheng, melahap 4 monster buas secara bersamaan, nilai melahap ini telah meningkat cukup banyak. Setelah dirinya mendapat hadiah sebagai yang pertama dalam ujian masuk, dirinya akan segera menyelesaikan transfer kedua. Selain itu, 10 bendera King Yun sudah cukup untuk membuat dirinya mendapat tempat pertama. Jiang Cheng juga membiarkan 2 tambahan bendera kepada mereka berdua. Dengan ini, setidaknya mereka masuk dalam 10 besar. Mu Han Qiu dan Luo Sandao pun sangat berterima kasih akan hal ini. Di sisi lain, Tang Yen pun merasa lega, akhirnya monster ini berhasil ditaklukkan. Bai Feng menyebut bahwa ujian masuk ini hampir selesai. Bai Feng yakin tempat pertama kali ini menjadi milik Jiang Wushuang. Tak lama kemudian, sebuah pengumuman pun terdengar dan mengatakan bahwa ujian masuk sudah berakhir. Mereka yang memiliki bendera promosi agar segera berkumpul di alun-alun. Mereka yang tersingkir diminta untuk meninggalkan Tianjiao Camp dalam waktu 3 menit. Jika tidak, mereka akan dibunuh. Jiang Cheng yang mendengar hal ini bertanya-tanya apakah benar-benar berakhir. Jika semua orang dipromosikan, apakah itu berarti 10 binatang buas telah terbunuh? Jiang Cheng merasa menemukan sebuah kesempatan dan meminta kepada semua serangganya untuk bergerak. Bahkan sisa makanan tetaplah makanan, dan meminta serangganya untuk menemukan ke-10 monster buas tersebut dan makan sebanyak yang mereka bisa, dan hindari orang sebanyak mungkin. Di sisi lain, nyatanya Xiao Beihan masih hidup walaupun dengan kondisi tangan yang tidak utuh lagi. Xiao Beihan pun merasa bersyukur bisa keluar dari sini. Dan untuk Jiang Cheng, dirinya akan membalas semua ini. Ketika dirinya kembali ke keluarga Xiao, Xiao Beihan berniat mengajak kakeknya untuk membuat perhitungan dengan Jiang Cheng. Lalu di alun-alun, Gu Kaitian pun memanggil mereka semua yang dipromosikan untuk ikut dengannya menuju The Forbidden Zone Trial. Seketika hal ini pun membuat orang-orang bingung karena zona ini tidak disebutkan sebelumnya. 8 zona terlarang di Huaxia, masing-masing merupakan tanah harta karun langka. Tapi mereka semua sangat berbahaya. Namun orang-orang merasa ini tidak perlu dikhawatirkan, karena mereka bersama dengan seorang raja pedang surgawi. Segera Gu Kaitian menarik pedangnya. Dalam pikirannya, menurut penyelidikan Nian Hangyao, ternyata Jiang Cheng benar-benar membawa Forbidden Nine Miasma Wings. Segera Gu Kaitian melepaskan teknik The Heavenly Blade. Gu Kaitian merasa harus cepat-cepat karena ini hampir subuh. Orang-orang akan segera datang. Seketika pedang Gu Kaitian melayang dan membelah tanah di sekitar mereka berdiri sekarang hingga tanah itu melayang. Dan segera Gu Kaitian mengaktifkan pedang terbang, dan segera pedang tersebut membesar dan membawa mereka menuju zona terlarang rawa Jiangnan Yunmeng. Orang-orang pun tidak menyangka bahwa Gu Kaitian benar-benar memindahkan seluruh camp menuju rawa Yunmeng. Mereka yakin di dunia ini hanya Raja Pedang Surgawi yang bisa melakukan hal ini. Lalu Jiang Cheng pun bertanya mengenai zona terlarang rawa Yunmeng ini kepada mereka berdua. Luo Sandao sendiri tidak mengetahuinya. Sedangkan Mu Han Qiu juga tidak tahu banyak. Namun dirinya pernah mendengar kakeknya menyebutkan hal ini. Tingkat bahaya rawa Yunmeng berada di peringkat terakhir antara 8 zona terlarang di Huaxia. Namun yang membuatnya benar-benar menakutkan bukanlah bahaya yang tersembunyi, melainkan distorsi ruang dan waktu. Di wilayah itu terdapat banyak sekali kerangka dimensi, seperti gelembung yang saling terhubung. Beberapa ruang di dalam fragmen dimensi ini bahkan lebih besar dari seluruh bumi. Pecahan-pecahan ini terus bergerak, tidak terurai dan mudah tersesat. Mendengar hal ini, Jiang Cheng bisa mengatakan bahwa ruang di dalam rawa Yunmeng kacau. Lalu Jiang Cheng menanyakan soal waktunya. Menurut Mu Han Qiu,
Waktu harus benar-benar berbeda dari dunia luar. Konon seabad yang lalu, orang biasa datang ke Rawa Yunmeng dengan pola pikir yang teguh, dan dia menjadi raja tersegel transfer ke-7. Menurutnya, 200 tahun telah berlalu di dalam, tapi di luar hanya berlangsung selama 2 jam. Kakeknya juga pernah menjelajah di sana. Dia tersesat selama 3 hari di dalam, tetapi 3 tahun telah berlalu di dunia luar. Chiang Cheng pun menyebut bahwa resiko peluang Rawa Yunmeng acak tidak bisa diprediksi. Namun Luo Sandao meminta Chiang Cheng untuk tidak khawatir. Jika Raja Pedang Surgawi berani memimpin semua orang masuk, dia pasti sudah merencanakan rute aman. Chiang Cheng pun berharap demikian. Dalam pikiran Chiang Cheng menilai sepertinya Rawa Yunmeng memang tempat yang berbahaya, tapi juga tempat yang penuh peluang besar. Rasanya seperti Gu Kaitian melakukan hal ini karena dirinya. Di sisi lain, menurut Gu Kaitian, karena Nian Hang Yao mampu mendeteksi Nine Miasma Wings, Xiao Jingwo nantinya pasti akan mengetahuinya juga. Dan ketika itu terjadi, seluruh Xia yang hebat tidak akan bisa merahasiakannya. Dirinya harap Rawa Yunmeng akan memberi mereka cukup waktu untuk mencari sekutu. Kembali ke area Tian Xiao Camp. Orang-orang pun bertanya-tanya apakah Gu Kaitian benar-benar memindahkan seluruh Tian Xiao Camp. Tempat itu menampung seluruh generasi penerus zona perang Jiangnan mereka. Mereka pun menduga bahwa Gu Kaitian sedang merencanakan pemberontakan. Selain itu, mereka juga sedang menunggu kedatangan Duan Xinghai yang belum kunjung datang. Di sisi lain, Duan Xinghai kini sedang berlari menuju tempat camp Tian Xiao berada, karena 2 menit sebelumnya, Duan Xinghai mendapat transmisi darurat dari Gu Kaitian mengenai dirinya yang membawa peserta menuju zona terlarang. Mereka akan kembali pada hari pemilihan peringkat Tian Xiao Camp. Gu Kaitian juga meminta Duan Xinghai untuk melanjutkannya seperti biasa, dan dirinya akan mengambil tanggung jawab penuh untuk konsekuensinya. Duan Xinghai pun menyebut Gu Kaitian sebagai orang tua yang bodoh. Duan Xinghai pun menanyakan sikap Gu Kaitian yang membuat dirinya benar-benar memintanya untuk bertaruh hidup dengannya. Dan tak lama berselang, Duan Xinghai pun sampai di lokasi. Duan Xinghai pun merasa Gu Kaitian sedang bersenang-senang, sedangkan dirinya harus membersihkan kekacauan yang dia tinggalkan. Lalu petugas pun menghampiri Duan Xinghai dan menyebut bahwa mereka terlambat. Mereka khawatir tidak akan bisa mengejar ketertinggalan ini, dan anak mereka pun juga ikut di dalamnya. Mereka pun khawatir terjadi sesuatu kepada mereka. Namun Duan Xinghai meminta mereka untuk diam. Duan Xinghai pun mengatakan bahwa Gu Kaitian menekankan akan kembali pada hari pemilihan setelah ujian. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Kembali dalam pikiran Duan Xinghai menanyakan hal ini. Biarpun itu demi keajaiban tak terkalahkan. Apakah perlu bergegas ke zona terlarang? Atau Gu Kaitian mencoba menyembunyikan atau melarikan diri dari sesuatu? Dan di saat itu Duan Xinghai pun mengingat sesuatu mengenai diskusinya waktu itu. Dan ini mungkin berkaitan dengan The Nine Wings Miasma. Dan untuk episode selanjutnya, tunggu sekitar 2 minggu lagi biar Mimin kembali menabung kapternya. Sekian dan terima kasih.